G30S merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa, pasukan pengawal istana, memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ketujuh perwira TNI AD itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Sementara itu, Panglima TNI Ah Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Tapi, putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya, Letu Pierre Andreas Tendean diculik dan ditembak di lubang buaya. Keenam jenderal di atas beserta Letu Pierre Tendean kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Satsui Tubun, Kolonel Katamso Darmokusumo, Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto. Setelah peristiwa G30S PKI Rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Sebagai akibat daripada satu kup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Golong B adalah mereka yang salah, akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu sekalipun diberitahu tidak ada pembuktian yang kuat untuk diadili, bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka itu tidak salah. Dalam wawancara tes masuk TNI itu, calon tentara menyampaikan jawaban yang mengejutkan dan menghebohkan banyak pihak. Calon TNI tersebut ditanya pertanyaan seputar Partai Komunis Indonesia atau PKI. Menurutnya, PKI dipakai Soeharto untuk meraih kekuasaan dan terbukti berhasil. Penguasa Orde Baru tersebut menjadi orang nomor 1 di Indonesia selama 32 tahun. Soeharto menurut dia adalah dalang PKI, otomatis pikiran saya Soeharto haus akan kekuasaan. Jadi dalang dari PKI adalah Soeharto. Setuju karena PKI bukan PKI. PKI itu hanyalah kambing hitam atau tangan kanan dari sebuah anggota militer yang diyakini sekarang itu Orde Baru Soeharto. Yang pada masanya itu sangat berjaya, 32 tahun. Jadi otomatis pikiran saya adalah Soeharto harus akan kuasa. Jadi dalam dari PKI itu adalah Soeharto. Intinya sekarang PKI bukan musuh tentara begitu ya? Bukan, sama sekali bukan. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap termasuk DN Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah tapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lekrak CGMI, Pemuda Rakyat Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia dan lain-lain.
Bahkan, 4 jam sebelum G30S dilaksanakan, pada malam hari tanggal 30 September tahun 1965, Latif kembali melaporkan kepada Soeharto bahwa operasi menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal akan dilakukan pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Menurut Latif, Soeharto tidak melarang atau mencegah operasi tersebut. Menurut Asfi, fakta bahwa Soeharto bertemu dengan Latif dan mengetahui rencana G30S namun tidak melaporkannya kepada Ahmad Yani atau Nasution, menjadi titik masuk bagi analisis kudeta merangkak yang dilakukan oleh Soeharto. Ada beberapa varian kudeta merangkak antara lain disampaikan oleh Saskia Wierenga, Peter Dalescott, dan paling akhir Subandrio, mantan Kepala Badan Pusat Intelijen, BPI, dan Menteri Luar Negeri. Dalam kesaksianku tentang G30S 2000, Subandrio mengungkapkan rangkaian peristiwa dari tanggal 1 Oktober tahun 1965 sampai tanggal 11 Maret tahun 1966 sebagai kudeta merangkak yang dilakukan melalui 4 tahap. Menyingkirkan para jenderal pesaing Soeharto melalui pembunuhan pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Membubarkan PKI, partai yang memiliki anggota jutaan dan pendukung Soekarno. Menangkap 15 menteri yang loyal kepada Presiden Soekarno. Mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Pasukan G30S dibagi dalam 3 kelompok yakni Pasopati, Bima Sakti dan Pringgodani dan dipimpin perwira dari Cakrabirawa, anak buah Untung. Pasopati dalam penculikan membunuh langsung 7 jenderal AD yang akan diculik. Sebelumnya ada 8 jenderal yang akan diculik. Namun satu nama, Brigadir Jenderal Ahmad Sukendro lolos karena sedang melawat ke China. Satuan Pasopati terdiri dari 250 anggota Cakrabirawa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe.